Oke, Sudah Kang ya? Sudah aman semua? Mari kita gas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar ini dimulai. Selamat datang di webinar update terbaru versi 2,3 WGS. Halo semua, terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini dan saya akan menjadi moderator untuk sesi kali ini. Di webinar kali ini kita akan membahas update terbaru versi 2,3 yang sangat relevan dan saat ini kami memiliki bicara yang luar biasa. Ada pembicara kita, Kang Robi, ya, yang akan Assalamualaikum. wawasan dan pengalaman berharga kali ini. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan semua peserta sudah nyaman. Siapkan tehnya, siapkan kopinya, siapkan udutnya, Kang ya. Jika memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menulisnya di kolom chat atau kita akan menyisihkan waktu di akhir sesi Ya, untuk menjawab pertanyaan Akang dan Teteh semua. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kang Robi untuk mulai presenta. Siap Kang? Gaskeun. oke, terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Nah, jadi kita mulai di versi terbaru ini. Banyak perubahan di WGS ya teman-teman. Ini adalah setnya ya, seperti biasa. Ini adalah set yang biasa teman-teman gunakan ya. Nah, di sini udah lengkap, ada tool ya. Nah, ada keyword, ada config ya. Mungkin teman-teman udah biasa pakai ini. Nah, jadi sekarang di versi 2,3 ini ada banyak perubahan, terutama di sini teman-teman. Ada email blast ya, ada tambahan email untuk toolnya. Ada backup juga, ada draft ya, ada draft item, ada draft blog ya. Jadi di sini nanti dimasukin ke draftnya ya. Nah, oke. Nah, sama seperti biasa di config seperti ini ya. Tidak terlalu banyak perubahan ya kalau di config teman-teman. Hanya ada penambahan tool aja ya. Oke, saya perlihatkan ini adalah admin panelnya ya. Bentar. Gimana? Suaranya jelas ya teman-teman ya? Jelas. Oke, nah ini user ya. Nah, jadi user di sini ya teman-teman. Seperti biasa ada di user untuk login. Nah, ini profil saya ya yang sudah login. Nah, ini emailnya ya. Nah, ini ya. Akunnya yang ini statusnya admin ya, teman-teman. Nah, ini admin, ada role ya. Di sini ada admin, ada user, ada editor, ada author ya. Jadi saya akan jelaskan dulu di sini teman-teman kalau kita rule-nya ini admin, jadi semua ya. Ini semua fitur semua terbuka ya. Di sini semua fiturnya terbuka. Nah, kalau kita statusnya user, saya demokan dulu ya. Kalau ini user, nanti ini bisa diubah ya teman-teman di sini ya, di user. Ini untuk demokan dulu ya biar nanti gak bingung. Nah, ini untuk user ya teman-teman. User seperti ini, jadi nggak ada banyak apa-apa ya di menunya. Kalau editor atau penulis ya, misalnya teman-teman penulis, mau menambah penulis. Oke, kita refresh. Nah, ini ya fiturnya cukup ada post, page, produk, plugin, dan media ya. Udah segini. Ini untuk editor atau penulis ya, author juga sama ya. Oke, kita balikan lagi ke admin ya teman-teman. Mulai, Bang?
koneksinya. Nah, oke, kita jelaskan ya fitur-fiturnya. Yang pertama ini ada post ya, teman-teman. Seperti biasa kita kalau mau nulis artikel di sini ya. Nah, ini adalah untuk bikin artikel manual. Seperti biasa kalau teman-teman menggunakan di sini ya. Sorry. Nah, ini. Seperti biasa di website new post ya, ini. Nah, kalau di WGS juga sama ya di sini ya. Ini untuk database Alpos yang sudah diposting di sini di Alpos ya, teman-teman. Ini total postingannya ya. Nah, ada kelebihan di sini, postingan terbaru ada di atas ya, teman-teman, beda dengan yang di Google Sheet ya. Kalau di Google Sheet-nya kan biasanya postingan ke bawah ya, yang terakhir. Kita scroll dulu baru kelihatan di bawah ya. Nah, seperti ini. Di Sheet memang ke bawah kan ya, ngerow ya, terus. Jadi yang terbaru ada di bawah. Kalau di admin panel yang terbaru ada di atas ya. Untuk filternya juga ada di sini, teman-teman mau cari post atau featured apapun ada di sini ya. Nah, ini ada table juga yang mau dilihat. Mau apa aja yang dilihat seperti ini. Image-nya atau permalink-nya gitu ya. Tinggal klik-klik aja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mau delete juga bisa, teman-teman. Misalnya saya mau delete ini ya. Oke, kita perlihatkan websitenya ini. Nah, ini yang website demonya ya, teman-teman, yang digunakan. Kita refresh dulu sebentar. Ini websitenya ya. Nah, ini yang terbaru ya, artikel terbarunya. Oke, kita coba delete misalnya atau mau editnya bisa, edit di sini juga bisa atau delete. Coba kita delete ya. Delete. Nah, ini lagi mendelete, teman-teman. Oke, sudah dihapus ya. Nah, di sini juga hilang ya, teman-teman. Di set juga hilang ya. Jadi otomatis di setnya juga hilang. Coba kita refresh websitenya ya. Ini ya, cara ini udah hilang ya. Nah, udah hilang ya, teman-teman. Oke, itu untuk postingan, untuk manajemennya ya seperti ini. Kelebihan di WGS ada ini ya, dilihat mau apa yang dilihat gitu ya. Atau cari juga bisa, misalnya mau cari satu artikel di sini ya. Klik cari, masukkan link apapun terserah teman-teman. Mau seperti ini juga bisa. Nah, ya. Sudah disediakan pencarian, udah lengkap ya. Untuk filternya. Berdasarkan tanggal juga bisa ya di sini, berdasarkan tanggal postingan berapa hari misalnya, 7 hari terakhir. Ada ya. Ada 90 terakhir, misalnya mau cari 90 terakhir. Nah, belum ada ya, karena saya ini baru ya. Oke. Nah, ini untuk fitur kategori ya, seperti biasa, untuk nambah kategori teman-teman. Konsepnya jadi seperti di WordPress ya. Oke, next post sudah, kita langsung ke page ya. Nah, ini di page teman-teman, ada new page. Nah, kalau sebelumnya kan kita susah ya di CMS yang ini ya. Di sini udah belum ada fitur kemarin ya. Nah, new page ini kan belum bisa ya di sini ya. Nah, sekarang khusus di WGS admin ini ya, bisa ya. Di WGS admin ini juga sudah disediakan template teman-teman. Jadi mau bikin page apa, misal tentang kami ya, di sini sudah disediakan. Misalnya mau bikin FAQ ya, tanya jawab misalnya, atau apa ya, kebijakan privasi, tinggal klik aja, nah nanti muncul ke sini ya, template-nya. Tinggal edit-edit aja. Jadi teman-teman tinggal edit aja ya isinya, seperti ini. Ya. Kalau udah nanti tinggal publish ya. Ini masukkan meta deskripsi seperti biasa, permalingnya ya, mau gimana gitu ya. Misalnya ini satu misalnya ya, seperti ini. Bisa satu. Ini kalau view pool mau editnya seperti ini, klik aja yang preview pool ya teman-teman. Kalau mau lihat editan ininya ya.
Nah, ini full ya. Ini ngeditnya full, enak ya seperti ini. Mau nambah gambar apapun bisa ya teman-teman di sini. Tinggal tambah gambar. Tinggal input gambarnya aja ya. Nah, seperti ini ya. Nah, masuk ya. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Bisa diukur juga ukurannya, tambah ALT-nya bisa ya. 50%, perkecil juga bisa. Mau dihapus juga bisa ya. Mau diganti juga bisa di sini teman-teman ya. Oke. Kalau udah tinggal post ya. Atau mau di print juga bisa teman-teman kalau di WGS ya. Cepat tahu mau bikin apa gitu, surat gitu. Di print bisa ya. Kita publish. Nah, udah ya. Kita udah publish. Bentar, ini langsung redirect ke Alpeg-nya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini udah masuk ya. Bidikan privasi 1, teman-teman. Kalau mau lihat, teman-teman tinggal klik yang ini, mata ini ya. Nah, ini ya hasilnya udah jadi ya, baiknya. Rapi, langsung rapi ya teman-teman. Hasilnya juga udah langsung rapi. Kalau mau delete juga bisa di sini ya, atau mau edit lagi di sini bisa ya. Tinggal klik tombol edit ini ya. Di draft juga bisa teman-teman ya, mau dipindah ke draft juga bisa ya. Kalau untuk draft nanti ada di sini teman-teman, di pinggir, di sebelah template ya. Nah, ini ada template, ada my draft. Nah, di sini my draftnya ya. Ini kalau kita nyimpen draft di sini. Oke. Seperti biasa di manajemennya seperti ini. Fiturnya bisa dicek ya. Menu-menunya bisa kita cek mau apa aja yang dilihat. Ada pencarian sama filter juga sama tanggal ya. Oke, nah next kita ke sales and pack di sini. Apa bedanya? Ini khusus sales ya teman-teman. Jadi kan kalau biasanya kalau dagang gitu ya, kalau ngiklan kita kan bikin sales pack ya buat jualan ya. Nah ini di WGS ada ya, ada untuk sales pack. Jadi misalnya gini teman-teman, kalau ini kan ini headernya ngikut lagi ya, ini kan halaman ya, di halaman sendiri misalnya. Ini kan di blog kita sendiri, ini namanya pack ya. Kalau dagang beda ya teman-teman, kalau dagang seperti ini, misalnya saya mau yang ini nih, tas dompet misalnya ya. Nah, bentar, sorry. Ini template-nya memang belum di ini ya, kalau template yang ini. Nah, seperti ini ya. Misalnya teman-teman jualan, tinggal seperti biasa, jualan apa, produk atau apa ya. Harganya misalnya kalau udah seperti biasa nanti di publish ya. Saya contohkan, saya akan publish misalnya ya. Ini sales spek 10 ya permalinya. Slow ya teman-teman. Nah ini ya. Sudah kita publish, kita lihat. Nah kalau sales spek seperti ini teman-teman. Tampilannya jadi landing ya. Jadi landing. Bisa ya, bisa full control via mobil teman-teman. Karena ini di admin panel ya, seperti WordPress ya. Nah kelebihannya di sini teman-teman di WGS ada buat bikin sales pack ya. Kalau di WP kan susah teman-teman ya. Terus pakai Elementor dulu, manage dulu ya. Kalau ini kan udah ada template juga di sini ya. Tinggal kita klik-klik aja ini ya. Banyak ya templatenya, nanti saya sediakan banyak ya template landingnya. Kayak Bioling juga bisa ya, nanti Bioling ada di sini juga ya teman-teman. Untuk bikin Bioling ya. Okay, next di sini ada item produk teman-teman. Nah, ini untuk produk ya. Karena ini saya belum install apapun ya toko di sini.
Jadi belum ada apa-apa ya. Nggak bisa digunain maksudnya. Ini kan blog ya. Nanti saya coba install ke yang ini ya, ke toko. Oke, kita coba install ya teman-teman. Kalau mau install di sini, kita install tem ya. Gimana suara saya aman teman-teman? Aman, Mas. Aman, aman. Oke, Aman, aman, oke aman, kita aman. Oke, lanjut. ya. Nah ini template sudah saya sediakan ya di sini. Teman-teman tinggal install aja. Ini yang aktif nih ya, yang Integ News. Saya akan install toko ya biar ininya berjalan. Item produk. Kita coba ke ini aja deh, locker ya teman-teman. Misalnya saya install locker ya. Oke, klik install aja teman-teman. Ini nanti template sebelumnya di backup ya, otomatis. Kita tunggu ya. Kurang dari 1 menit ya install. Tergantung banyaknya fungsi ya. Karena ini koneksinya juga agak lemot. Sorry teman-teman ya. Agak ini koneksinya. Biasa kalau banyak traffic mungkin ya jam-jam segini. Beda kalau malam ya. Nah oke, sudah selesai terinstall. Oke, kita lihat ya websitenya seperti apa. Ini ya. Kita masuk ke home-nya. Nah ini ya, jadi locker teman-teman. Nah ini udah ada sampel ininya ya, item lockernya. Nah, jadi untuk pengaturannya sekarang aktif ya di sini. Kita bisa nambah lockernya lewat sini teman-teman. Kita add new item ya atau produk ke sini. Nah ini ya. Kita bisa nambahkan locker di sini. Job company, nama PT ya. Input gaji di sini tinggal pilih ya. Jadi si data ini teman-teman bisa pilih berkas langsung untuk gambar. Bisa open library ya. Lebat gambar yang udah diupload. Bentar ya. Koneksinya agak lambat teman-teman. Belum kebuka gambarnya. Tapi bisa ya. Nah ini sudah saya checklist masuk ya. Berbiasa nanti isi di sini ya. Kategorinya perusahaan. Nah ini untuk bodinya. Jadi si data ini teman-teman mengikuti data yang di set ini ya seperti biasa. Seperlihatkan. Nah ini ya di job ada di sini sekarang. Kalau produk dagang nanti di sini produk teman-teman. Karena ini locker jadi sini job ya. Nah ini mengikuti judul ini teman-teman. Data yang tadi ya. Nah ini judul. Nah ini ya. Nah ini ada judul 0 kategori. Ini bisa diatur ya. Misalnya teman-teman jadi title misalnya seperti ini. Jadi label. Nanti dia mengikuti teman-teman. Nah, oke, seperti ini misalnya. Kita refresh ya. Jadi teman-teman bisa bikin database-nya terserah gitu mau apa ya. Nanti di sininya ngikut di formnya ya. Hah? Telatnya. Bentar ya, agak nge-lag teman-teman. Koneksinya emang agak lambat, sorry ya teman-teman. Nanti saya jelaskan ya teman-teman. Sudah aman ya, sudah kelihatan ya. Nah ini bisa jadi title, jadi label ya. Ini dari mengikuti di sini ya, yang tadi bisa diubah. Jadi strukturnya mau apa gitu ya. Kalau misalnya di sini, nah ini jobnya misalnya mau angka teman-teman, nanti inputnya jadi angka ya. Bisa seperti ini.
Nomor misalnya ini khusus butuh untuk nomor misalnya ya. Ini misalnya jadi nomor misalnya ya. Nah, nanti dia mengikuti ya. Inputnya kan ini teks ya. Nah, ini jadi nomor ya, teman-teman. Sorry, sebentar. Nah, ininya di format dulu ya, teman-teman. Format, masuk ke angka ya. Nah, jadikan angka. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sininya nanti jadi angka. Ini kan masih nomor ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita hanya bisa input nomor ya. Jadi ini otomatis ya. Kalau di WooCommerce kan kita harus desain dulu gitu ya, teman-teman. Kalau di WGS sudah otomatis mengikuti ya. Kalau nanti toko ini ada lagi ya, beda lagi teman-teman, bisa input harga ya. Misalnya seperti ini ya. Ini misalnya jadi harga misalnya ya. Sebentar di mana ya? Di sini misalnya. Order. Ini misalnya harga ya. Nah, ini kita ubah dulu ya. Ini misalnya jadi harga, ini jadi order ya. Nah, ini jadi ada link order, teman-teman. Jadi kita nanti ordernya bisa lewat WhatsApp atau apa ya. Di sini link ordernya mau kemana gitu ya. Lewat sistem juga bisa ya, seperti check out gitu ya. Nah, seperti itu ada perbedaannya teman-teman. Kalau ini kan locker ya, nggak ada ordernya gitu. Kalau toko ini nanti ada seperti ini, ada sistem. Jadi mau kemana gitu. Dia ngarahkan ordernya lewat shopping bag seperti ini ke sistem atau ke WhatsApp ya. Ini sudah dijelaskan di video versi 1,9 ya, yang versi toko. Jadi saya nggak jelaskan lagi di sini. Ini hanya untuk penjelasan settingannya aja ya, teman-teman. Nah, jadi semua tergantung di sini ya. Tergantung di struktur. Nanti dia mengikuti. Seperti itu, teman-teman. Kita balikin lagi ya. Oke. Next, kalau udah di input, itu udah kita post ya, atau di draft terserah, nanti masuk ke all item seperti ini. Ya, all item. Jadi all item itu multifungsi teman-teman, bisa jualan, produk, locker, atau Mopi ya, nantinya ke depannya ada ya. Bisa untuk Mopi atau apapun ya. Tergantung konsep websitenya nanti di sini tetap ya. Jadi kan ada dua, ada postingan ya seperti biasa di sini kalau artikel. Nah ini kalau misalnya Mupi ya nanti di sini ya, ada Mupi buat nambahin Mupinya. Nah ini yang locker ya, seperti biasa. Bisa kita ini ya checklist. Nah ini ada juga ya, mau draft mau apa serah, mau cari juga bisa seperti biasa ini ya settingannya. Gimana sampai sini aman teman-teman? Kalau aman kita next lanjut. Udah paham ya di sini ya untuk manajemen semua di sini ya. Fungsinya kayak WP aja sih Kang, nggak beda jauh ya. Jadi fungsinya kayak WP ya, jadi banyak gitu ya, mau dibikin apa. Kalau di WordPress kan agak rumit ya, kalau install toko itu harus pakai plugin ya. Kalau di WGS enggak, jadi kalau kita install toko nanti strukturnya mengikuti toko gitu maksudnya teman-teman. Jadi ini nanti produk gitu ya. Tergantung yang install tadi di sini. Kalau install teman-teman toko ya nanti ini jadi produk gitu kalau mau nambah produknya maksudnya. Karena ini locker, jadi inputnya locker gitu ya teman-teman. Gitu. Oke nanti ini ya satu-satu ya. Nah ini untuk tools ya kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke tools. Di sini ada scraper sama blog AI ya. Nah ini seperti ini. Memang konsepnya belum selesai ya. Jujur aja teman-teman untuk tool ini masih dikembangkan. Belum terlalu sempurna gitu ya. Tapi kalau di sini udah biasa teman-teman ya. Kalau scraper di sini. Ya teman-teman bisa pakai biasa dua ya. Di sini bisa gitu ya. Di WGS admin juga bisa. Jadi kelebihannya gini teman-teman, tool ini kalau kita gunakan di WGS admin sama dengan menggunakan di set ini ya.
Bisa tadi ya di sini. Sama, misalnya saya demokan ya. Oke, misalnya saya demokan, saya mau nge-grab misalnya liputan 6 detik ya misalnya. Ini generatnya on atau mau off terserah ya. Ini sudah ada tutor, tenang aja teman-teman, kan ada tutornya ya nanti ya. Ini untuk demonstrasi aja. Kalau udah beres kita mulai scrap. Untuk nge-grab berita detik misalnya. Ini running ya. Jadi running ini berjalan ya teman-teman di sini. Nah ya di sini juga berjalan tuh ya. Berjalan. Jadi ini dua teman-teman di sini berjalan. Nah ya. Jadi sama dengan menjalankan di set ya, sama. Datanya juga sama ya. Oh masih running teman-teman. Nah di sini juga sama ya, baru dua ya. Nah ya tunggu aja seperti itu teman-teman untuk penjalanannya. Ini solid column seperti biasa ya. Saya fungsikan ini memang sengaja teman-teman biar gampang ya ke manajemennya. Ya seperti ini ya. Promnya bisa diganti-ganti di sini teman-teman. Promnya ya. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya tinggal ubah aja ya, gunakan bahasa Inggris. Nah, ini untuk API-nya mau Gemini apa OpenAI ya. Nah, ini API-nya ya. Nah, ini masih berjalan ya, teman-teman. Ini karena digenerat langsung sama artikelnya, jadi agak lambat teman-teman ya, jadi satu-satu. Beda kalau sama di op, ini kan langsung ya settingannya. Nanti saya demokan yang op ya. Nah, gitu teman-teman. Oh iya untuk locker ini nanti next ya, karena belum beres di sininya ya. Kemarin ada update juga di setnya ya. Sininya ya, saya update dulu. Karena kemarin kan ada update dari Gemini-nya ya teman-teman. Jadi si locker ini belum ada buat OpenAI ya, jadi khusus Gemini. Gitu ya. Karena Gemini kan yang free kadang banyak limit teman-teman, kadang susah gitu ya. Jadi nanti saya operasikan ada OpenAI ya di sini. Jadi ini kita skip dulu ya, yang locker. Oke. Next kita ke ini ya, ke keyword research teman-teman. Ada ya, ada rekaman. Nah ini itu risetnya sama ya, seperti ini. Mau cari ketik, mau cari apa ya teman-teman. Nah ini juga sama. Ini sama dengan menjalankan yang tool reset ini ya. Nah ini kan datanya sama ya. Ini datanya. Nah ini yang di adminnya juga sama ya seperti ini. Nah ini ya. Gitu teman-teman. Kalau mau cari tinggal ketik pin keyword ya. Nah kalau mau delete bisa ya, remove all misalnya, klik hapus. Nah nanti di sini juga hilang teman-teman. Nah sebentar, nah hilang ya. Otomatis. Nah hilang ya. Sorry. Oke kita coba reset misalnya ya. Reset Indonesia misalnya ya. Kita pin keyword. Ini targetnya bisa ya dipilih global Indonesia, partnernya RIP atau MUS ya. Oke, berjalan toolnya sebentar. Nah ini udah mulai ya muncul. Sama ya, jadi di sini juga berjalan teman-teman. Nah ya, jadi enak ya kalau di BGS sudah ada risetnya gitu ya. Udah ada Google Trendnya ya. Nah ini untuk trennya ya. Ini gratis ya teman-teman. Nggak perlu bayar-bayaran ya di BGS. Oke, kita next ke indeks. Bisa dihapus ya teman-teman di sini juga di satu-satu bisa mau dihapus atau dipilih ya bisa ya. Setelah teman-teman manajemennya sudah lengkap ya. Oke, next kita ke indexing. Jadi untuk indexingnya sama ya teman-teman kegunaannya seperti di setnya ya. Ini yang di set indexing ya. Nah ini. Nah ini ya.
Nah, ini yang di admin panel ya, di tool plugin API indexing ini ya. Ini lab database-nya nanti di sini ya kalau ada. Ini karena kosong ya, belum ada. Nah, nanti API JSON-nya masukkan di sini. Nah, ini run-nya sama ya, mau 100 atau berapa. Sama seperti di setnya ya, teman-teman, settingan di sini. Jadi nggak bingung gitu ya. Setelah masuk ke admin panel ya memang sama seperti ini ya settingannya. Ini run API-nya berapa ya, auto-ping ini diaktifkan atau enggak ya. Nah, kelebihan kalau di admin panel ini memilih linknya gampang, teman-teman. Kita klik open data ya. Nah, ini. Nah, ini postingan kita muncul. Jadi teman-teman mau indeks yang mana bisa di-select ya. Bisa kita select satu-satu ya. Seperti ini misalnya saya mau yang mana gitu ya. Ini post atau page system kita ada di sini ya. Bisa kita pilih, pencarian juga ada. Oke, misalnya kita semua select A, lalu kita copy URL ya. Nah, ini langsung masuk ke sini teman-teman, linknya. Siap di indeks ya. Kalau udah kita langsung start index karena ini API JSON-nya bukan yang ini belum saya setting ya teman-teman. Jadi ini akan error ya sebentar ya. Nah, ini langsung running. Ini sama di sini juga running ya teman-teman. Nah, di sini juga running otomatis ya. Nah, error ya teman-teman. Karena ini memang bukan API JSON-nya. Ini punya JavaScript nanti saya tes ya. Nah, sama ya sini juga hasilnya seperti ini. Nah ya, script run sukses ya. Jadi ini memang gagal. Nah, saya coba yang Jawara ya, yang punya jasanya ini aslinya ya. Saya delete, saya clear dulu datanya. Clear data ya. Ini juga hilang ya teman-teman. Nah ini juga hilang ya. Oke, berhasil. Kita coba yang Jawara ya. Jadi penggunaannya lebih mudah di admin panel sih ya teman-teman. Untuk tool indexing, reset keyword juga ya. Bentar, saya ambil dulu linknya. Nah, yang ini ya teman-teman. Ini API JSON yang Jawara. Jadi bisa kalau teman punya WordPress atau Blogger buat dipakai indexing bisa ya di luar situs ini gitu ya. Bisa dipakai. Kalau bisa, udah kita run API ya. Nah ini berjalan ya di sini. Nah ini berjalan. Nah kalau ini sukses ya teman-teman. Kalau ini memang API JSON-nya ini ya, punya Jawara ya. Oke, slow teman-teman. Oke, nah udah muncul sukses-sukses ya. Ini untuk API indexing. Oke, next ya kita ke media. Ini udah aman ya teman-teman di sini ya. Kita lanjut ke media ya. Nah ini media library. Jadi kita bisa upload ya teman-teman. Bentar koneksinya agak lambat. Berarti bisa langsung indeks ke Google Console banyak ya Mas ya? Langsung banyak link ya? Iya bisa Kang, langsung banyak ya. Tadi kan sudah saya perlihatkan settingannya ya. Yang tadi ya. Nah ini sekarang kita maju ke image ya, media ya. Nah di sini di media kita bisa upload seperti biasa teman-teman, bisa di drag and drop ya, atau bisa di list 10 sekaligus misalnya yang uploadnya bisa ya. Nah di sini ini kita bisa delete misalnya di sini bisa ya. Bisa saya mau delete di sini bisa atau mau buka linknya bisa ya. Ini sudah seperti WordPress ya. Manajemen untuk upload gambarnya juga mudah sekali teman-teman. Ini langsung dari Imagekit ya. Gitu ya. Dari Imagekit untuk settingannya di sini API-nya ya. Nah, ini API-nya ya, teman-teman. Nanti masukkan API teman-teman masing-masing ya. Nah, ini API punya saya ya.
Ini gratis 25 giga satu akun ya teman-teman. Imagine memberikan 25 GB ya. Ya lumayan banyak 25, kalau beli hosting kan berapa itu 25 giga ya teman-teman. Kalau ini gratis ya tinggal pakai. Kalau habis ya tinggal ganti API aja ya. Nah, mudah ya. Ini untuk manajemen image mudah ya teman-teman. Next kita ke theme ya. Ke theme seperti biasa yang tadi install di sini teman-teman. Kalau install tinggal klik install. Koneksinya gimana? Telatnya. Bono maksudnya. Terus maksudnya. Sebentar teman-teman, koneksinya agak nge-lag ya. Telat. Kudu buka hiji banyak. Dua amat. Ada ini. Oke, ini yang install theme ya teman-teman. Seperti tadi kalau mau install, sini sudah saya sediakan ya. Ini desain terakhir. Ini untuk blog ya, udah ada. Tinggal install aja. Jadi ini kelebihannya di WGS, template sudah disediakan ya. Nanti ini diperbanyak ya teman-teman. Kalau ada versi baru nanti ada muncul di sini ya. Nah, kalau mau install ya gampang ya. Seperti tadi, kalau mau install tinggal install seperti ini, klik install. Klik backup atau enggak ya datanya. Jadi ini nanti nge-backup data yang sebelumnya, teman-teman. Saya kan tadi install locker ya. Kalau klik backup nanti template lockernya ke bawah lagi gitu, kesimpan ya. Kalau enggak ya jangan dicentang ya. Kalau udah beres kita tinggal klik install ya seperti tadi ya. Nah, seperti ini ya. Kita demokan lagi aja teman-teman ya. Gimana, aman teman-teman? Suaranya? Aman Mas, aman. Betul Kang, kalau nggak dicentang data hilang ya. Template sebelumnya hilang, dihapus ya. Ya, yang di set. Ya, yang di set template-nya ya, hilang ya. Kalau nggak di backup. Kalau di backup nanti masuk ke sini Kang, saya perlihatkan ya. Kalau di backup nanti dia masuk ke pinggir aja terus akan klik ke sini. Nah, ini ya. Ini ke backup. Ini template yang locker ya. Nah, ini backup theme ya, masuk ke sini ya. Bisa dipakai lagi ya, teman-teman. Sama job-jobnya juga ke backup ya. Gitu. Karena ini kan difungsikan ke blog ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang udah jadi Pinews ya, Fintech News. Nah, udah berhasil diinstal, teman-teman. Kalau mau edit theme, tinggal di sini ya, di edit theme. Ini untuk edit theme-nya. Jadi di sini ada full kodenya ya, teman-teman. Kalau mau ngoding langsung bisa. Di sini kalau mau customize langsung klik customize ini ya. Ini kan mainnya di drag-drag gitu ya, di selektor ya. Nah ini kita selektor ya. Tinggal mau ganti ini misalnya kita ganti aja, selektor aja ke situ jadi logo saya misalnya. Atau brand saya, blog saya ya misalnya. Nah seperti itu teman-teman. Kita link-linknya kita arah-arahin aja ya mau ganti apa. Ini jadi daftar misalnya ya. Gitu. Ya, sorry kegedean kecil aja ya. Nah gitu. Nah kalau udah beres kita copy teman-teman ya. Kita copy seperti biasa. Kita balik lagi ke sini. Nah kita ganti aja langsung ya paste kodenya yang tadi. Langsung klik save ya. Tapi nanti fungsinya bisa otomatis teman-teman di sini ya. Di editor ini ada klik save nanti ya. Cuman sebelum sempat saya bikin. Yang penting bisa dioperasikan dulu ya. Kita lewat copy sini template-nya. Lalu masuk ke settingan ya di indeks ini kita ganti ya. Tergantung teman-teman nanti editnya yang mana. Kalau misalnya saya mau edit menu ya misalnya. Klik folder di sini juga ada ya. Klik menu ya. Cari menu ini ya. Top menu HTML3. Nah ini menu-menunya tinggal arahin, tinggal ganti ya. Ini mau jadi menu apa gitu ya, terserah teman-teman. Ini subnya juga bisa ya di sini. Ini linknya mau kemana di sini ya.
Atau mau ganti background juga bisa. Klik select background ya. Seperti itu ya. Misalnya ini jadi test link misalnya ya, menu link tes. Nah, seperti itu. Ini linknya bebas kemana nanti ya teman-teman. Kalau udah beres seperti biasa kita copy. Klik aja tombol yang ini, gerigi copy. Kita masuk ke short HTML3 ya. Paste. Kita save ya. Sangat mudah ya teman-teman. Lebih mudah di sini ya daripada di set ya. Oke, kita refresh ya websitenya. Kita coba ya. Ini masih locker ya yang tadi. Kita refresh dulu. Udah ya. Udah berhasil diedit. Sekarang ada test link di sini ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi editnya sangat mudah ya. Editnya sangat mudah. Oke, untuk editor seperti itu teman-teman. Di sini. Nanti saya siapkan di sini nanti ada tambahan buat nge-building ya. Kalau teman-teman mau bikin template. Saat ini install dulu ya. Ini ada custom kode di sini ya kalau mau nambah ini custom CSS misalnya di sini ya. Cuman di sini juga bisa sebenarnya teman-teman. Di sini juga bisa ya. Di indeks di atas misalnya langsung bisa karena ini full source-nya ya. Ini source full HTML-nya di sini ya. Nah, tinggal tambah aja di sini. Kalau teman-teman pan coding ya, di sini style bisa ya. Custom atau mau di Potter JS misalnya, mau pasang script di bawah ya, di sini. Kalau nggak ngerti langsung aja di sini ya. Custom kode masukkan di sini ya. Masukkan kodenya di sini. Lalu klik save ya. Simpel teman-teman. Oke. Kita next ke user ya. Nah, di sini kita bisa nambahkan user teman-teman seperti di WordPress ya, mau nambah user penulis misalnya atau apa ya. Nah, di sini kita bisa tambah user, kita daftarkan misalnya ya. Misalnya nama Sarip PGS, baik Bu. Nah, bisa seperti ini ya. Ke emailnya ke sini misalnya. Emailnya. Ini gendernya kita pilih. Nah, ini alamat. Nah, ini kontaknya. Jadi kalau di WGS nge-save-nya itu yang inti ya, kayak kontak itu yang diperlukan teman-teman ya. Kalau di WordPress kan enggak ya. Kayak kesimpan kontak. Kalau sini bisa kesimpan kontak. Nah, ini passwordnya bisa di-generate juga atau bisa diketik ya. Password 123456 misalnya. Nah, ini kelebihannya ada send user sekarang, send email ya. Jadi kalau dicentang nanti usernya dapat email ya. Dapat email pemberitahuan akses login ya, teman-teman. Kita pilih rule. Mau apa rule-nya? Misalnya admin ya, klik admin. Nah, lalu kita add user. Nah, nanti email ini dapat notifikasi, teman-teman. Dari email mana? Dari email yang kita pakai di Google Sheet ya. Dari email yang dipakai di Google Sheet-nya. Oke, lagi di save. Nah, udah ya. Udah masuk. Nah, ini langsung dapat email ya, teman-teman. Bentar, saya cek emailnya seperti apa ya. Ini nanti bisa diedit juga sih emailnya ya. Notifikasinya mau gimana gitu ya. Bentar ya. Dulu emailnya. Nah, ini ya. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya. Nah, ini WGS Garut ya. Info your login account ya. Nah, ini. Emailnya, passwordnya ya, login now. Dapat email ya, teman-teman. Ini template email ini bisa diubah juga ya. Nah, ini usernya listnya ya, teman-teman. Ada di manajemen user ya, di sini, manage user. Nah, ini. Bisa diedit juga di sini ya. Ini lebih lengkap kalau di sini, teman-teman. Nanti dieditnya. Ada kayak kota ya, provinsi, terus pos, kode pos ya, negara gitu. Ini lebih lengkap. Kelahiran sama ganti foto ya. Kalau mau ganti foto.
Oke, bisa di manage-nya di sini ya, di manage user. Mau di delete juga bisa teman-teman. Misalnya yang tadi kita delete ya, di sini bisa ya. Jadi ini listnya langsung masuk ke sini teman-teman. Sorry ya, biar gak kelewat. Nah masuk ke data user ya. Nah ke sini ya, ke user. Nah ini masuk ya. Yang tadi Sari PGS ini emailnya ya. Oke, seperti itu. Kalau mau delete tinggal kita delete aja ya. Sangat mudah ya teman-teman. Untuk manajemennya udah ya, udah di delete. Nah di sini juga hilang teman-teman. Udah hilang ya. Next di email CRM ya, di sini ada email buat ngeblast teman-teman, buat ngeblast email pakai akun Gmail ya. Jadi ini gratis teman-teman. Ada template-nya, udah tinggal pilih sama di sini. Nah ini template emailnya sudah saya sediakan juga. Mau bikin promo apa ya gitu ngeblastnya. Pengumuman diskon misalnya seperti itu ya. Nah ini, jadi teman-teman tinggal edit-edit aja ya. Nah seperti ini. Nanti kalau udah diedit, nah ini masukkan ya list emailnya di sini. Email yang mau di blast. Minimal satu sih teman-teman ya. Minimal satu email. Kalau mau ngirim satu misalnya, teman-teman mau ngirim ke satu email ya masuk satu ya. Atau bisa upload CSV ya di sini. Nanti saya tambahkan fitur langsung database ya buat CRM-nya. Ini kan karena saya belum sempat teman-teman, masih terus diupdate ya. Nanti di sebelah sini ada open database ya. Jadi nanti teman-teman bisa mengumpulkan database email ya. Seperti itu. Seperti biasa ada di draft, nanti bisa di draft juga ya, di save. Kalau udah, masukkan judul emailnya apa misalnya ya. Promo 1 misalnya. Nah ini email reply-nya ke siapa ya. Kalau enggak dikosongkan juga bisa. Nanti email reply-nya ke email sendiri ya, yang email terkirim. Ini limit speed-nya mau berapa. Nah ini akunnya depo. Nanti teman-teman bisa nambahkan akun list-nya ya, yang di sini ya. Sorry. Nah ini di set ya. Di bulk email ya di sini. Mau gunain juga di sini bisa ya teman-teman, sama ya fungsinya juga sama. Mau pakai langsung di set juga sama ya, bisa di sini. Sorry. Nah ini ya. Nah, ini untuk list akunnya nanti di sini tinggal masukkan ya. Nah ini list akun teman-teman nanti. Jadi ini bisa pakai bulk random ya. Jadi akunnya mau berapa bisa ya. Teman-teman misalnya punya 10 email misalnya ya. Satu email itu limitnya 200 per hari ya teman-teman. Satu email itu limitnya 200, punya 5 berarti 1000 ya. Bisa ngirim 1000 email sehari. Gitu teman-teman. Untuk ini nanti ada tutorial ya, cara nambahinnya. Ini untuk demonya aja ya, bisa simpan ke draft atau blast now ya. Itu teman-teman. Kalau udah di blast nanti masuk ke sini datanya ya. Data email terkirimnya ada di sini. Nah, seperti ini ya. Itu teman-teman. Nah, nanti ada di sini ya. Cuma saat ini saya belum sempat teman-teman untuk menambahkan akunnya. Jadi harus di sini dulu ya. Nah, yang di sini ya nambahinnya. Karena ini memang banyak perubahan ya di WGS teman-teman. Oke, kita lanjut ke setting teman-teman. Untuk settingan website ada di sini ya. Ada SEO setting, misalnya kita mau ganti judul website, kita di sini ya. Ini logonya mau diganti juga bisa. Misalnya saya ganti jadi website jualan online misalnya ya. Gratis ongkir saya. Nah, ini logonya bisa kita ganti. Kita ganti misalnya ke ini ya, WGS Indo misalnya ini ya. Mana? Nah ini. Nah ini bahasa websitenya mau apa teman-teman tinggal pilih ya. Bahasa websitenya di sini. Ini karena option jadi gak kelihatan di Windows ya. Pada ini ada banyak, ada Inggris, ada apapun di sini lengkap ya. Kita ubah ke Inggris misalnya seperti ini. Oke, nah ini format tanggalnya mau seperti apa ya? Mau disingkat atau mau di ini seperti ini ya. Klik aja ya. Kalau beres nanti klik save change ya. Nanti judul websitenya jadi seperti ini ya, judul SEO websitenya.
Nah, jadi admin panelnya juga ini nanti hilang ya logo ini. Logo WGS-nya hilang mengikuti website kita sendiri ya, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini juga langsung berubah ya karena logonya diganti. Oke. Next ke webmaster ya. Kalau daftar GSC tinggal masukkan kodenya di sini ya. Kode webmasternya. Ada Bing, ada Yandex ya di sini. Ini mudah, tinggal klik save, teman-teman. Ini ada custom meta ya, teman-teman kalau mau nambahin JSON, meta JSON misalnya ya. Di sini bisa ya. Nah, seperti ini. Ini custom meta ya. Ini kan skema ya, meta skema. Misalnya teman-teman mau nambah bisa di sini ya. Ini untuk home-nya ya. Ini untuk artikel, ini untuk kategori ya kalau toko. Untuk toko ini ya. Produk. Udah lengkap di sini meta-metanya ya. Tinggal teman-teman mau nambah yang di mana. Kalau toko ya tinggal di toko ya, di produk ya. Itu kalau udah klik save ya. Metanya nanti berubah gitu ya, teman-teman. Ini lebih mudah. Kalau di WGS di sini kan agak rumit ya, teman-teman harus cari dulu di sini. Kalau biasanya ya. Nah, di config ya di sini. Nah, ini di sini di config meta ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini langnya jadi Inggris, teman-teman, websitenya. Nah, ini custom metanya ya di sini. Sama sih, di sini juga bisa ya, teman-teman. Nah, ini untuk versi di WGS admin seperti ini ya. Oke, next ada bot crawl ya di sini untuk mempercepat indeksnya. Nah, kita nanti fungsikan sitemap-nya mau sitemap news atau sitemap biasa ya. Di sini ada dua ya. Ini untuk custom robotnya bisa ya. Ini untuk RSS link. Ini buat custom ads kalau teman-teman daftar AdSense, ads TXT-nya ya. Lalu klik save ya kalau udah beres. Jadi semua settingan ada di sini ya, teman-teman. Ada ini page speed untuk percepat juga ya, ada chat speed seperti ini, tinggal on kan aja. Kita lihat perbedaannya ya, teman-teman. Ini kalau kita klik ini loadingnya agak lamanya beda. Nah, kalau kita aktifkan chat browsernya kita lebih cepat ya browsingnya. Kita on kan aja ya seperti ini. Nah, udah kita klik save ya. Kalau di WordPress kan biasa kita menggunakan apa lead speed ya biasanya ya. Kalau di WGS sudah ada ya. Nah, ini lebih cepat teman-teman ya. Kita coba refresh. Nah, ini refresh kedua ya. Udah langsung kebuka teman-teman. Nah, ini ke charge. Nah, ini langsung kita klik langsung kebuka ya. Oh, cepat ya. Cepat sekali teman-teman. Kurang dari 1 detik ya. Oke, di sini buat keamanan juga ada ya, udah disediakan buat anti DOS attack, misalnya anti bom klik biasanya ya kalau mau main AdSense. Anti bom traffic ya, email phishing biasanya yang banyak nge-crack di Google ya. Tinggal di on-on-kan aja ya, teman-teman. Gitu ya, udah disediakan. Ini untuk analitik. Buat masang ininya monitoring website di sini ya, pakai apa? Teman-teman bisa pakai Google Analytics. Kalau saya pakai Hitsat misalnya seperti ini ya. Tinggal masukkan aja kodenya di sini ya. Klik save change. Gimana teman-teman? Agak mudeng, agak paham? Kita break dulu sebentar ya. Ngikutin dulu Mas, belum. Mau nanya-nanya dulu silakan ya. Kalau Ernie itu buat ngeset aja sih Kang, buat ngeset ini ya. Buat ngeset kode ya. Buat ngeset kode AdSense. Kalau biasanya kan kita di sini ya. Cuma saya belum setting ya. Nanti bisa ya teman-teman. Saya lagi di open dulu, ada ngebug sedikit ya. Nanti kan biasanya teman-teman di sini nih kalau nambahin AdSense ya. Nah, di sini nih. Nah, di show iklan ini kan ya, biasanya masukkan kode AdSense-nya. Nah, nanti bisa di sini ya. Itu mesti teman-teman sama ya. Kita nanti master kodenya di sini. Cuma saya ini belum bisa diakses ya. Lagi mainkan dulu yang untuk itu. Astera aman dari, kalau itu gimana dari Asteranya ya teman-teman. Kalau WGS kan ini hanya memberikan fitur ya. Buat lebih simpel gitu ya. Buat nambah-nambahin kodenya.
Kalau urusan iklan kan itu balik lagi ke itu ya. Untuk template default nanti ini diinstal ya teman-teman. Sekarang dihilangkan di versi terbaru itu, jadi template default itu diinstalkan teman-teman. Karena banyak ngebug juga ya yang template defaultnya, jadi harus diinstal nanti teman-teman. Ya bisa Kang ya, perkiraan 2 hari lagi lah ya. Saya lagi ada bug di sini ya untuk saat ini. Kalau udah beres ini tinggal ini aja ya. Kalau udah beres ini nanti langsung update. Saya infokan di grup ya untuk update-nya. Karena kan kemarin sibuk ngoding ya teman-teman. Jadi untuk kemarin pas saya tes tadi ya, saya tes untuk analisis ternyata masih ada yang error di bagian earning ya. Jadi update maju paling 2 hari ya teman-teman. 2 harian berarti hari Minggu ya, Sabtu atau Minggu ya untuk update-nya. Nanti langsung diinfokan di grup, langsung diupdate ya, langsung muncul. Iya bisa kan udah ada template ya, kayak privasi about yang kayak gitu-gitu kan itu ya, itu kan di page ya di sini. Ini sudah ada pilihan template di sini ya. Kan tinggal pilih kayak gini tentang kami, ya kan udah ada ya di sini template-nya. Atau pakai AI juga bisa, buatkan halaman tentang kami misalnya ya. Kayak Gemini, udah tinggal masukkan nanti kodenya ke sini. Gampang, klik yang kode ini ya, pasti di sini kodenya teman-teman. Ini udah banyak ya, nah banyak juga template di sini. Visi misi, keunggulan kami, privasi polisi kayak gitu-gitu udah ada di sini ya di template. Teman-teman nanti cari aja ya kebutuhannya apa gitu. Oke, next. Silakan teman-teman diaktifkan aja ya suaranya kalau mau ngobrol ya. Kita ngobrol dulu sebentar teman-teman karena ini udah dikit udah mau habis ya. Kang mau tanya. Di mangga Kang. Mangga Kang. Untuk user itu bisa langsung post, kemudian hasil post itu bisa tertampil nama usernya. Kalau nama user belum Kang, nama user masih di sini ya. Masih di setting. Nah, di sini di post setting ya. Oh, jadi nama user masih ini ya, masih di satu sini ya. Di satu Kang WOGS ya. Oh, siap. Kalau nanti bisa ya ke depannya. Karena kita nanti ada perubahan lagi di post ini ya. Nah, nanti ada penulisnya gitu ya di pinggir ini. Ada penambahan struktur ya. Nah, di sini nanti ada penulisnya. Siapa penulisnya gitu ya. Ya, bisa author, bisa editor ya untuk penulis, teman-teman. Sudah saya tes tadi ya. Kalau penulis nanti fitur yang lainnya hilang ya. Yang muncul hanya post sama page, sales, item, sama plugin ya. Yang settingan kayak appress, user ini hilang. Gitu ya. Kalau itu udah bisa ya. Udah bisa nambah penulis maksudnya. Ya aman Kang? Siap, aman. Siap Kang. Mangga yang mau nanya lagi Kang, silakan Kang. Masih ada waktu ya. Sampai 9:30 ya. Sampai 9:30 ya. Buat nanya-nanya silakan. Iya ada affiliate-nya ya. WGS sudah ada affiliate-nya, bisa dijual ulang ya. Siap, pasti di launching ya bulan-bulan ini teman-teman. Mudah-mudahan 2 hari lagi kita launching ya. Nanti info di grup. Untuk silakan user, Kang mau nanya. untuk user post itu langsung publish atau pending dulu? User post maksudnya gimana Kang? User posting, posisi user posting itu langsung ke publish atau terpending dulu? Butuh langsung ke publish ya kan? Tergantung orangnya nge-publishnya langsung sekarang atau nanti gitu ya. Itu kembali lagi ke penulisnya. Kalau mau di-drop ya di-drop dulu berarti gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Kalau tapi kan di WGS itu kan kelebihannya ada yang schedule itu ya.
buat schedule itu nanti. Nah di sini ya tinggal di schedule gitu, tinggal schedule nanti si penulisnya itu Oke, Kang. terima kasih. Tapi nanti saya tambahin sih Kang ya, untuk sistem-sistem seperti itu nanti ditambahin di WGS-nya ya. Jadi sekarang kita fokus di fungsi ini dulu ya, yang sering dipakai maksudnya ya, yang inti-inti dulu gitu ya. Karena WGS umurnya ya belum 1 tahun ya teman-teman. Kalau dibandingin sama WordPress ya jauh ya. Saya masih anak ini, masih baru lahir. Tapi udah kayak gini gitu ya sistemnya ya, udah mau nggak ini WordPress maksudnya teman-teman ya. Padahal kan ini baru belum 1 tahun maksudnya ya. Gitu. Jadi kalau ada fungsi yang kurang ya wajar gitu ya teman-teman, memang belum dibikin gitu ya. Next, silakan Kang Aman. Kang, banyak request tutorial untuk migrasi dari Blogspot atau dari WordPress.com. Biar Siap gimana Kang. langsung bisa masuk di WGS. Kalau itu nanti biasanya kan kalau di WordPress ada plugin export CSP Kang, ya ada namanya export CSP. Nah, nanti Akang pakai plugin itu, nah nanti si CSP-nya langsung masukin aja ke sini ya, hasil artikelnya ke sini, backupan artikelnya. Yang diambil kan pasti artikel ya. Kalau template kan masih ngikuti ke WGS, tapi misalnya kalau Akang mau ambil sama template-nya itu pakai jasa ada ya. Jadi di WGS ada jasa buat ambil lagi template-nya gitu. Akang pakai template di WordPress apa, kita ambil dimasukin lagi ke WGS gitu, bisa ya. Gitu. Itu Kang, aman Kang? Aman, Kang. Blogger juga sama ya. Kalau Blogger lebih mudah, tinggal convert XML tuh CSP ya sama. Nanti deh gini aja Kang, nanti saya bikin aja di sini ya buat migrasi ya. Buat ada toolnya gitu, tinggal klik aja nanti file-nya langsung ke upload gitu ya. Ih, keren itu Ya, Kang. siap Kang. Nanti saya siapkan ya, sudah saya catat ya, ini catatannya panjang ya. Mantap. Oke, next, mangga Kang. Sambil nanya-nanya sekaligus saya catat ya. Silahkan ya. Kang, mau nanya lagi Kang. Mangga Kang, silahkan Kang. Mangga Kang. Untuk yang artikel terpopuler, itu bisa nggak memang berdasarkan hit start-nya? Berdasarkan hitstat. Ya, Berdasarkan traffic ya. Ya. Kalau itu belum otomatis sih Kang, paling diganti ke featured paling ya. Atau ke populer post yang disebar itu bisa ya. Nah, di sini baru ada 3 ya, ada featured, ada ticker, ada post ya. Ya. Kalau sekarang itu WGS lebih dipentingin ke SEO sih Kang sebenarnya, ke internal link ya. Kadang kan gini, kalau di WordPress kadang kita postingan yang lama nggak muncul lagi gitu ya. Nah kalau di WGS kita di random lagi tuh yang postingan lama di bawah, misalnya di related-nya kita ambil yang dulu supaya mudah lagi ke indeks gitu. Sekarang itu untuk internal link Kang, itu bisa nggak internal, kalau yang lama itu kan warnanya belum ini kan, belum apa ya, mencolok gitu. Misalkan kita yang internal depul linknya kasih, yang depul ya. Ya yang depul kan kemarin kelemahannya gini Kang, makanya kita hilangin ya. Jadi yang depul itu sudah paten ya, gak bisa disetting lagi maksudnya kemarin template-nya. Oh sekarang kan diinstal ya, jadi nanti ada settingan buat diinstal, diedit template ini ya di sini. Jadi untuk internal link sudah bisa ini mencolok, bisa, warna mencolok ya. Oh bisa, siap. Kita tambah CSS aja nanti di sini ya, tambahin CSS-nya untuk warnanya, atau bisa langsung di setting, di customize juga bisa ya. Oh siap. Terus Next, untuk silakan. ini Kang, apa namanya, fontnya, untuk memperbesar font itu pengaturannya di mana Kang? Di CSS-nya kah atau di Ya di CSS? Di CSS Kalau ya? di WordPress juga kan sama ya, di custom CSS ya. Jadi di WGS juga sama ya. Untuk custom di sini ya, di custom kode bisa, akan lewat sini bisa, atau mau langsung di sini juga bisa, atau mau nambah font misalnya font Google ya. Tinggal masukkan aja kode fontnya di sini ya, bisa langsung. Masukkan kode font dari Google-nya, masukkan ke sini. Kodenya klik save ya. Itu Kang. Oh, siap Kang. Nanti gini aja Kang, nanti saya bikin aja tutornya ya satu persatu biar ini gitu ya. Di sini kan nanti ada tutornya ya. Nah,
di tutor ini. Nanti saya perlengkap ya. Nah, ini kan baru yang kemarin-kemarin lip ya. Siap, siap. Jadi saya Untuk itu yang ini, Kang, sibuknya ngoding Kak. sama reality Sibuknya mengembangin coding jadi belum sempat Rilis kapan ini? Rilis tutor ya. kapan? Iya. Gimana Kang? Kurang jelas suaranya? Malam ini ya. Silakan Kang. Diulang lagi Kang, suaranya kurang jelas. Maaf, Silakan ya, Kang. diulang lagi. Halo. Ya, siapa Kang? Halo, halo. Ya, sorry, soalnya agak telat ini. Saya mau tanya masalah penempatan banner. Siap, aman. Banner, Mas. Oh, banner ya? Iya, ada yang Nambahin banner gitu ya? ya, nambahin banner untuk manual banner misalnya. Bisa. Bisa. Soalnya Bisa, ya? kebutuhan Bisa, Kang. kita di sana. Ada juga kebutuhan di sana. Di sini di Akang di edit template seperti tadi, mau nambahinnya di homepage atau di mana ya? Iya. Misalnya Akang mau di homepage, berarti ya klik add customize ya di sini. Nah, di sini kita cari ya yang main di sini, misalnya ini mainnya. Nah, ini kan yang di atasnya ya. Kita tambah aja inspect, klik arah ke sini. Masukkan kode bannernya ya. Misalnya di sini nih, misal di bawah ini nih. Sebentar itu untuk postingan sih, saya cari dulu yang ini ya. Yang si depan misalnya kiri. Oke. Sama satu lagi apa, kalau permaling itu gimana Kang? Kan soalnya kalau setahu saya di news kan ada permaling tambahan, jadi kayak angka gitu. Bisa enggak ditambah angka? Permaling yang 1, 2, 3 kayak gitu ya? Iya. Oh, kalau itu kan di CSS Kang, kalau angka ya. Itu di list CSS biasanya. Di CSS itu kan ada circle, ada number ya. Iya. Itu di CSS-nya ya. Sebenarnya gini Kang, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa ya, karena kan ini full source di sini kan. Ini kan bisa ini kan semua di sini ya. Betul Kang. Kalau WordPress kan biasanya pakai Elementor kan ya, kayak gitu ya. Iya. Kalau justru di WGS lebih mudah, kodenya terbuka ya seperti ini. Mau dipasang di mana gitu ya. Gitu Kang. Nanti saya lah bikin ini aja Kang, bikin tutor untuk codingan sederhananya ya. Kalau coding sederhananya sebenarnya gampang sih Kang, gak terlalu pusing gimana gitu ya. Paling nanti belajar inspect seperti ini ya, seperti saya perlihatkan. Nah, hanya belajar inspect aja seperti ini Kang. Bentar ya. Nah, seperti ini. Nanti kita arahin ya. Cuman kode editornya saya gak kelihatan ya di sini ya teman-teman. Iya. Kalau pasti paham lah ya, kalau tahu coding tinggal inspect sebelah mana gitu ya, ini kodenya nanti cari gitu ya, bisa ya. Nanti edit di sini ya, di editornya, cari ya, tinggal tambah gitu ya. Karena kan ada AI juga Kang, aman ya, enak, tinggal bikin apa, tinggal ke AI aja, bikinkan saya banner apa kodenya gitu ya. Siap. Gitu kan. Siap. Next. Permisi Kang Robi. Mangga Kang, waalaikumsalam Kang, silakan Kang. Mau request Kang sekaligus nanya juga nih. Silakan. Kalau di tema-tema WGS itu, khususnya untuk yang blog ya Kang ya. Aneh itu pengen request di tema-tema blog yang lain itu dikasih fitur gelap terang gitu Kang. Karena kan banyak membaca ya orang ya. Itu yang aneh amati baru ada di default sama Casper doang kan, yang lain belum ada. Iya, bisa Kang. Bisa ya kalau masalah. Terus yang Kang, kedua, lanjut Kang. Ya, yang kedua ini Kang. Kan pemain blog untuk target luar negeri itu biasanya juga perlu translator kan. Ya. Nah, sedangkan translate ya. Nah, sedangkan yang di WGS tema itu baru di default aja temanya yang ada translatornya. Oh iya, di depo ya. Nah, harapannya di tema-tema yang lain juga bisa diberikan khususnya untuk gitu ya. Tema blog gitu. Oke. Misalnya di sini ya, blog Gento ada buat translate-nya gitu ya. Ada translate-nya, ada gelap terang. Bisa Kang. Cuman nanti konsep translate-nya mungkin seperti ini Kang. Konsep translate-nya seperti di Jawara gini ya. Jadi di embed di pinggir, di plotting-nya Kang.
Boleh, nggak Bentar ya, apa-apa. saya refresh dulu. Bisa nanti semua template ya, cuman nggak di header. Kalau di Depul kan di atas ya. Iya, Paling di di sini nih, atas. flag-flagnya ini ya. Ada di bawah. Ini kan melayang gitu ya. Oh ya, Bisa nggak ya. apa-apa. Jadi Nggak nanti apa-apa. semua template kalau satu-satu kan harus diedit dulu ya Kang ya. Kalau Betul, semua betul. template misalnya pengen semua ya agak waktu lama juga ya. Paling nanti langsung di embed di bawah gitu. Nah, itu Kalau lebih mau oke cepat kayaknya, lah, Kak. jadi langsung muncul gitu ya. Template apapun Iya, langsung iya. muncul translate gitu ya. Betul, betul, betul. Nah seperti ini ya. Nah ini kan Sekalian ada yang translate-nya ya. belakangnya. Mm-mm. Itu ya. Iya, Siap. Nah udah ke translate ya Kang ya. Siap. Nanti saya pasangkan fungsi ini ya ke semua template ya. Mantap Kang, pemasukannya mantap ya. Ya. Mantap sekali ya. Saya pasangkan nanti ya. Jadi seperti ini tinggal nambah ya. Nah ini Arab langsung jadi Arab ya. Mantap. Siap Kang. Aman Kang. oke, makasih Kang. Next. Silakan Kang. Siap. Sama-sama Kang. Terima kasih banyak Kang masukannya Kang. Sama gelap Silakan. terang ya, Mana Kang. lagi? Silakan. Gelap terang. Siap. Siap Kang. Oh iya. Siap. Siap. Halo, Kang Ruby. Izin Kang. Halo Kang. Saya telat ini tadi. Mau nanya untuk perihal apa namanya domainnya itu gimana itu, Kang? Perihal apa Kang? Domain. Pakai domain nggak? Oh iya. Domainnya nanti ada tutor buat ngoneknya maksudnya ya. Iya. Kalau domain seperti biasa, Kang beli di provider bebas, mau di domain Indonesia di mana bebas ya. Kalau provider nanti ada tutorial cara instalasinya ya. Oke, siap. Di WGS Garut ya. Kang Sarip juga ada langsung ya. Kalau masalah install kan udah ada tutor Kang kalau masalah-masalah kayak gitunya ya. Dan ada grup juga ya di sini ada grup. Udah saya sediakan grupnya ya. Nah ini join grup aja nanti ada ya. Jadi seluruh pertanyaan nanti di grup ya. Gitu Kang. Siap. Aman Kang. Kalau masalah itu aman ya. Ada tutorialnya. Silakan Kang, bertanya lagi Kang. Bang, untuk yang di dashboard admin Kang, untuk yang tadi terkait banner itu apakah harus ditambah atau sudah ada ini Kang, sudah ada apa kolamnya yang untuk nempelin gitu? Harus ditambah sendiri gitu ya? Oh, fiturnya gitu ya? Fiturnya. Terus tambah sendiri Kang ya di Source ini ya. Betul. Bisa langsung lewat Source editor di sini atau di customize-nya ya, diarahin gitu ya. Saya agak ini juga sih waktunya Kang, kalau mau didemokan ya, paling nanti saya bikin tutorialnya. Ya. Oke. Nah, misalnya kan di sini mau nambahin lagi gambar misalnya kan bisa ya, tinggal paste nah di sini di atasnya gambar, kode gambar gitu ya. Misalnya ini kode gambar misalnya gitu ya. Atau di sebelah mana terserah Kang, tinggal arahin ya. Itu paling nanti saya bikin lagi tutorialnya Kang. Oh, kalau ya. di sini agak lama ya, harus bikin dulu coding itunya, coding gambarnya ya, buat mengambil gambarnya. Oke kan terkait dengan mengubah apa itu, mengubah footnote atau mengubah tema apa tadi itu yang rubrik itu yang di atas tadi itu kan masih seperti sebelumnya ya Pak, di copy dulu ya, di copy terus dikonfirmasi dikonfirmasi ke sini ya. Konfirmasi ke sini. Konfirmasi ke customize itu ya. Dimasukin ke sini ya. Masukin kodenya yang hasil kopinya ke sini ya. Nah, misalnya yang ini kan ya. Habis itu kan di copy ya. Kalau biasanya kan kita ke Google Sheet ya. Iya. Kalau ini langsung ke sini. Nah, tinggal paste ya, gitu. Oh, itu Kang. Sama ya, tinggal klik save gitu ya. Nanti fiturnya nanti saya tambahin, justru nanti ditambahin Kang, ada AI juga ke depannya ya, buat ngeboil template gitu ya. Saya sediakan AI-nya ya. Di sini ada build theme, ada ya banyak lah. Nanti saya sediakan yang dibutuhkan ya. Oke. Kayaknya yang banner tadi itu Kang, yang banner kayaknya semua butuh itu kayaknya. Siap Kang. Siap. Atau di sini bisa ya, nanti akan kodenya bisa di-paste di sini, misalnya diambil nanti ya. Sampel kodenya bisa ya. Di pack ini kan ada template nih Kang ya. Misalnya kan kayak gini, ada produk kami ya, ada yang dibutuhkan yang mana kan bisa ya diambil ya. Atau saya sediakan template banner misalnya di sini, bisa kan ya? Ya kayaknya gitu Bang, asik itu. Bener Kang. Nanti saya tambah aja di sini ya. Sampel banner, sampel apa ya yang kebutuhan ya.
Betul Kang. Itu siap. Terus kita masukkan ke checklist Kang. Kita noted ya. Siap. Nanti saya tambahkan template di sini ya. Tinggal celik aja di sini nanti bisa banner ya. Ada ya kalau ada. Kang, boleh request lagi, Kang. Mangga Kang, silakan Kang. Kira-kira masih memungkinkan nggak ya kalau request setiap postingan yang baru ngepost itu langsung bisa di-forward ke medsos-medsos kita? Kalau itu bisa Kang. Kalau ini apa bisa Pinterest ya. Itu untuk otomasi ya. Kalau Pinterest dia udah otomasi Kang. Jadi ketika ada postingan baru, nanti RRS-nya kebaca ya sama Pinterest, nanti masuk ya. Kalau untuk ke channel kayak Facebook ya kayak gitu-gitu, itu ada IFTT namanya. Bisa ya ke situ juga, gratis ya. Ini namanya situsnya IFTT3 ya. Nah ini masuk ke sini aja Kang untuk automation ya. Oh, Di situ lengkap. Nanti masuk aja Kang di situ buat automasinya. Dia pakainya kalau nggak RRS, sitemap. Gitu Kang. Nanti oh, seperti biasa dikonekkan ke Facebooknya gitu ya, masukin RRS feed-nya. Nanti kalau ada postingan masuk ke Facebook seperti itu. Cuman ya kekurangannya kadang kalau akun-akun ini jangan gitu ya. Khusus akun buat nyepam aja kalau bisa. Sebenarnya di banner gitu. Facebooknya gitu. Kalau Pinterest aman Kang. Kang tanya Kang, Itu ya saya juga masih pakai ya. Kang yang Silakan, Kang. sebelumnya itu kan kalau kalau kita install tema itu kan di bagian terutama di footnote tuh yang bawah itu kan about us, kontak us itu kan kadang-kadang ada tema yang tidak bisa diganti tuh. Nah, apakah di yang baru ini otomatis bisa diganti Kang gitu? About us bisa ya, karena kan ini udah ada editornya. Kalau kemarin kan nggak bisa bikin halaman, yang jadi problemnya Kang. Ya kan kemarin nggak bisa bikin halamannya dulu. Misalnya kan Akang mau bikin about us seperti itu kan ya. Misalnya mulai layanan kami lah misalnya kayak gini ya. Kalau di sini kan bisa bikin halamannya dulu. Kalau udah baru dilingkan. Bisa sekarang Kang. Jadi kemarin tuh kebanyakan problemnya itu ya nggak bisa bikin halaman gitu. Kalau ini kan bisa ya. Itu. Jadi ini lebih aman di sini Kang, banyak ya. Tinggal pilih atau Akang misalnya ngetik sendiri bisa ya. Mau ngetik misalnya about misalnya, sorry. Bisa ya, ketik aja di sini. Ngetik seperti biasa lah ya. Ngetik isinya baru publish gitu. Nah, nanti linkkan ke mana ya? Linkkannya ke menu mana gitu. Itu Kang. Oke. Silakan Kang Dedi Hidayat. Aman ya, mau bertanya? Anak kowe iki ame ngopo? Mau keyboardmu mau dia Silakan, ada lagi Kang? Kang Yusuf silakan. Untuk meta description-nya itu yang kemarin itu kan muncul di footer. Itu bisa nggak dimunculkan meta description-nya? Oh, bisa Kang ya, bisa Kang sekarang. Sekarang ada di April ini kan lengkap seperti tadi ya, tinggal diarah-arahin Kang. Berarti nggak muncul ya, nggak muncul di footer atau di mana ya? Bisa ya Kang ya. Di sini kan tinggal klik cari aja poternya ya. Nah kayak gini ini ada poternya ya. Misalnya ini mau dihilangin ya, ya udah ganti aja. Sorry belum kelihatan. Nah ini kan poter ya. Ya. Nah arahin aja. Ini. Kemarin kan template depo yang jadi problem Kang, yang nggak bisa diedit. Oh siap. Dihilangkan ya. Jadi diinstal dulu, bisa diedit ini sekarang ya. Siap. Paham ya Kang ya? Terus untuk ini Kang, untuk SEO apa namanya gambar, untuk ALT tag-nya bisa enggak? Bisa Kang. Bisa ditambah ALT-nya bisa ya. Bisa kalau itu, maksudnya di postingan atau di template Kang? Di postingan. Oh bisa Kang tentu ya di sini ya, di new post. Nanti kalau udah upload gambar, ada buat ALT-nya di sini Kang. Nah misalnya saya gini ya, saya upload dulu gambarnya misalnya ya. Misalnya gini ya. Ini kayak editor aja Kang, kayak WordPress nanti di sini, klik ya, ini ALT image ya, kelihatan nggak Kang?
Oke, siap, Dari siap. pinggir klik add image ganti ya. Begitu. Karena ini nge-pop up gak kelihatan ya di browsernya. Nah, Ya di ini captionnya ya. juga bisa, ada captionnya. Apanya? Caption untuk Caption. image. Kalau caption paling di bawah di sini, Kang. Ditulis aja, dicenterkan ya. Belum otomatis, Oh Kang. gitu. Kalau caption ya. Siap. Oh siap. Paling di gini, diposisikan di tengah ya, masuk ke center di sini ya. Nah, ini paragrafnya ya ke tengah. Terus untuk apa? Nah, kayak gini paling ya. Meta deskripsi untuk per postnya ada juga. Meta deskripsi untuk per post. Iya. Iya ada, Kang. Ada lengkap ya. Kalau ini kan ada di setting di sini yang tadi ya. Di sini di setting di meta custom ya. Nah, ini meta tag-nya ada di sini, tinggal di custom. Kang bisa custom di bagian blog post. Nah, ini ya. Nah, ini metanya. Kang mau ditambah apa bisa? Metanya di sini, Kang. Oh gitu. Ini buat meta Di homepage. menu postnya sudah ada di menu postnya. Iya, ini menu post, Kang. Ini buat post. Ini buat kategori, ini buat pencarian. Ketika kita post, kita kan mau kasih meta description lagi sendiri, custom gitu. Oh iya, itu ada, Kang. Kalau itu mah ada ya, yang di bawah. Ada sudah ya? Ada, Kang ya, Siap, yang siap, di sini. siap. Ini meta ya. Ada, Kang. Kalau mau customnya yang kan, kalau mau custom itu di bawah di sini. Kalau mau custom meta, bisa mau tambah meta JSON misalnya ya, strukturnya bisa ya. Atau mau meta Terus ini untuk ini kan, untuk related postnya bisa berdasarkan tag atau ini label. Kategori ya. Ya, sudah related post, sudah bisa. Kalau itu bisa, Kang, di kategori di sini ya. Bisa nanti ini ada difungsikan, ada di kategori di sini ya. Nanti bisa dicek tulis kapan, Kang? Jadi ketika ada artikel, terus di bawahnya ada artikel terkait itu sudah otomatis ini ya muncul ya. Kalau itu otomatis dari template, Kang. Dari template ya, otomatis. Oke. Lanjut, Kang Jack. Silakan kamu bertanya. Ya. Kang Tony, silakan. Ada pertanyaan? Sampai setengah 10 ya. Sebentar lagi ya, teman-teman. Silakan yang mau bertanya ya. Sudah saya catat. Saya, Kang. Terkait dengan email CRM-nya, Kang. Ya, gimana, Kang? Ada nggak toolnya untuk scrap email? Karena kan sudah disediain betul untuk sendernya. Nah, emailnya kan kita belum ya. nyarinya bagaimana? Untuk scrap belum. Paling nanti ada dua cara konsepnya, Kang. Ada yang buat ngumpulin data lewat newsletter. Bisa bikin newsletter kayak gitu ya. Masukkan email nanti masuk ke database. Yang sudah saya jelaskan di sini kan nanti ini kan ada buat upload ya. Nanti ada buat database di sini. Jadi Akang bisa ngumpulin data sendiri gitu. Jadi ada dua, ngumpulin datanya lewat website langsung, lewat newsletter, atau lewat scrap gitu ya, diambil. Ini nanti saya sediakan ya, Kang ya. Untuk saat ini saya belum ya, masih fokus bikin kayak gini dulu, template-templatenya saya sediakan ya buat ngirimnya. Oke. Kadang-kadang kan kalau pembisnis sudah punya email biasanya. Udah punya database ya. Siap, Kang. Terima kasih. Nanti ada, Kang ya, siapkan udah banyak ya ini fungsinya. Nah, ada tuh dari siapa tuh, Kang, siapa ada artinya. Saya adakan, Kang. Oke, untuk Kang Budi rilisnya kapan? Hari Minggu. Kalau postingan itu bebas, Kang ya. Mau berapa juga nggak ada ini ya. Nggak ada batas ya, di Scrapper ini bisa ya, tinggal langsung dipublish. Tinggal di checklist aja, Kang mau berapa postingnya seperti ini ya. Bentar ya, koneksinya agak lambat. Nah, ini misalnya mau diposting semua bisa ya. Ini kan hasil scrap tadi ya. Ini hasil scrap tadi, misalnya saya mau klik aja ya, semua selektor, kita publish gitu ya. Bisa, Kang. Itu kalau masalah SEO, cuman balik lagi ya ke umur website kita ya. Kalau di bawah umur 1 tahun ya biasakanlah 10 minimal ya.
maksimalnya atau 20 gitu, jangan terlalu banyak. Nanti kena banned ya di Google-nya, kena masuk spam ya teman-teman. Kalau saya sih biasa paling 10 ya kalau di bawah 1 tahun websitenya. Kalau udah 2 tahun ke atas ya bisa ya 10, 20 gitu, 30 bisa aman ya. Kalau ini jadi maksudnya di WGS gak ada aturan cara ngepost bebas gitu ya, mau 1000 sehari juga bisa. Gitu, cuman ya balik lagi nanti nggak aman websitenya ya di banned. Next, silakan lanjut. Paling aman berapa tadi Kang per harinya? Kalau website jadi per 10 Kang. Kalau biasanya website di bawah 1 tahun itu 10. Hampir max-nya ya. Jadi Kalau sehari mau maksimal agak 10 ekstrim ya? itu 20 ya. Kalau 10 aman Kang. Saya biasa main 10. Bisa sih 20 ya, cuman resikonya agak tinggi ya. Kalau dari 20 ke atas resikonya agak tinggi ya. Itu Kang. Kalau di atas 2 tahun boleh ya, di atas 30 boleh ya. Kecuali kalau news. Nah, kalau news itu biasanya di bawah di atas 1 tahun bisa langsung 100 ya, bisa kalau news. Cuman ya tetap kembali lagi ke copyright nanti hasil kontennya ya. Kalau hasil scrap ya kurang bagus juga. Paling main di promnya ya nanti ya. Kalau ini nanti main di prom ya Kang. Kalau gini ya, kalau Google kan ada orang gini kayaknya ngobrolnya ya. Katanya artikel AI jelek itu bukan artikel AI yang jelek, tapi promnya yang jelek ya. Jadi kan prom itu kan kalau orang-orang awam dipakai lagi. Misalnya kan prom sederhana nih, Akang cari prom di Google kan ya. Terus Akang pakai itu kan promnya udah dipakai banyak orang ya. Jadi kan bisa jadi judul tersebut sudah dibikin sama orang lain gitu, bisa maksudnya. Kalau Akang bikin lagi ya kena duplikat ya. Kalau Akang ganti promnya lebih unik dari yang lain itu tetap press ya ke Google-nya. Untuk prom itu bisa enggak Kang kasih prom untuk membuatkan apa namanya misalkan keywordnya itu nanti ditambahkan internal link atau ke external link? Bisa. AI lebih canggih dari manusia sebenarnya Kang. Kalau masalah itu ya, kalau masalah bikin-bikin apapun bisa. Nambah coding, nambah gambar, apapun bisa Kang. Di prom ya. Nah, mungkin prom-promnya bisa nanti dibantu Kang. Ya, nanti saya buatkan tutornya Kang ya. Siap Kang. Buatkan tutor satu persatu lengkapnya ya. Itu Kang. Siap. Ini bisa diedit ya semua di sini ya, prom-promnya. Request Kang untuk tema news bisa diperbanyak Kang, yang lain sudah banyak, newsnya masih terbatas. Template news ya? Ya. Siap Kang, nanti dibuatkan ya. Untuk template news Kang, request juga Kang, itu untuk apa namanya logo, gambar apa namanya itu biar apa namanya? Bisa diganti istilahnya dia tetap gitu loh, ketika di scroll dia nggak tenggelam Kang. Oh yang itu kayak nge-pixel ya, nge-pixel ya? Iya. Melayang gitu ya? Iya, trennya kan itu sekarang kan. Iya, yang kayak menu ini kan melayang ya, yang di atas admin ini nih, kalau scroll kan dia melayang. Betul. Oke, siap Kang. Ngeplot ya, siap. Nanti saya buatkan yang template-template kayak gitu ya, yang melayang ya. Siap. Terus untuk ini Kang, untuk thumbnail ketika share ke WA itu untuk yang template-template lama itu kan enggak muncul itu thumbnail gambarnya itu. Kalau ini untuk muncul Kang, semua sekarang Kang. Sudah. Ini kan ada di settingan di sini ya. Kalau WhatsApp memang enggak semua muncul Kang. Itu kembali lagi ke HP masing-masing sebenarnya. Kalau mau tes ke Facebook aja. Kalau di Facebook muncul berarti muncul ya di WA ya, gitu aja. Kemarin saya coba ke Facebook itu muncul, tapi ke WA kok enggak muncul ya. Itu memang gitu biasanya, Kang. Itu dari WA-nya. Kadang muncul. Itu enggak semua website memang gitu Kang. Saya coba juga ya. Kayak punya gitu ya? Memang dari WA-nya gitu. Kembali lagi ke WA itu. Cuma kalau Facebook udah muncul berarti udah muncul gitu ya metanya. Iya. Di WhatsApp-nya Kang. Siap Kang. Kang Sony mau bertanya, silakan Kang. Kasih waktu ya 10 menit lagi, Kang Robi. Ya, siap, mangga. Benar. Tunggu 10 menit lah. Iya. Kedengaran nggak?
Aman, kadang-kadang enggak Kang. Oh iya, punten nih, dari tadi nungguin nih. Aduh, ini Siap, ya, aman saya Kang, mau mangga nanya ya. Kang. Kan dari beberapa template kan ada apa tampilan atau bottom sign in gitu kan. Login ya. Nah, maksudnya gini, jadi ada beberapa penulis mungkin ya, blogger gitu. Artikelnya itu kan bisa dibilang bukan hasil scraper gitu, scraping lah ya. Oh iya. Tapi lebih ke Khusus user apa, gitu. artikel premium gitu. Oh gitu, ya medium ya. Ya kayak gitu itulah. Nah, yang jadi pertanyaan, ini bisa nggak nih Kang Robi Bisa. atau Kang Sarip atau Kang Devri ya, tim teman-teman Bisa, Kak. dari WKS itu ngasih password gitu, maksudnya biar nggak bisa semua orang Login. itu baca gitu. Minimal login gitu ya. Ya. Betul lah. Kira-kira Bisa, gimana Kang. ya? Bisa ya. Di Siap, WGS siap. bisa Kang sebenarnya ya, mau digimanain itu kan kembali lagi ke coding Kang ya. Sebenarnya Iya, ke itu ke program. Jadi bisa sebenarnya mau digimanain bisa. Ini kan sudah ada sistem usernya di WGS. Iya. Jadi nanti kalau yang toko kan misalnya yang ada kemarin udah ada toko ya, itu kan sudah ada fungsi login ya. Sama ada login sama daftar seperti itu ya. Cuman kalau di blog mungkin nanti postingannya di split gitu ya, dipotong 2 paragraf misalnya ya, seperti Iya, itu ya. betul. Iya, iya. Itu udah login ngepull gitu. Iya, paham Kang? Siap, siap. Next nanti saya bikin seperti itu ya. Sami-sami Iya, Kang. Sami Kang Sony, mangga atuh nuhun. Iya, siap, nun ya. Siap, sami-sami Kang. Oke, silakan ya teman-teman 7 menit lagi ya. Yang ini ya mau close silahkan ya teman-teman. Yang udah ini mau ada acara atau apapun silahkan ya kalau mau close. Kang, mungkin yang banner tadi itu mungkin juga perlu dikasih yang model pop up Kang. Model pop up promo gitu ya. Iya, jadi muncul di halaman gitu. Kayak pop up diskon gitu ya. Betul. Siap Kang. Itu sama itu di fungsi Kang di script ya. Paling nanti saya sediakan template-templatenya ya. Forum bisa ya, forum juga bisa ya. Pokoknya gini teman-teman, kalau bertanya tentang program codingan semua bisa di WGS ya. Mantap. Bisa kompeten dari blogger SMA. Kalau itu belum ya. Kalau blogger dia itu karena XML ya. Agak susah juga ya kalau XML. Jadul ya teman-teman. XML emang nggak rumit. Saya sendiri kurang ahli ya teman-teman ya. Kalau XML. Silakan, masih ada 6 menit Kang Gian. Bagi 2 ya sama Kang Marjuki. Silakan Kang Gian. Bisa mau pakai Bootstrap, HTML5 apapun bisa ya. Juga guys. Bisa ya teman-teman kalau masalah website bisa ditangani ya. Mau bikin API kayak gini juga bisa ya. Karena kan ini full source-nya dibuka teman-teman ya. Codingannya. Masa saya aja bikin sistem kayak gini bisa ya teman-teman. Kan fungsi agak lumayan ngeri ya, tapi bisa kan? Masa itu gak bisa gitu template-template kayak gitu ya? Siap, silakan Kang. Gas Kang Gian mau bertanya? Lima menit lagi ya teman-teman, silakan. Siap Kang, hatur nuhun Kang Sony. Juara, mantap jaya, malah. Kang, satu lagi Kang. Satu lagi panel, ya ada di WGS Garut nanti ya, panelnya di WGS ya. Kang, satu lagi Kang. Kang Sarip saya tanya ya Kang Sarip untuk affiliate-nya. Kang, nggak di sini ya? Boleh? Boleh, mangga Kang. Silakan Kang. Ya, ini di tema yang prinsipal itu search-nya tombolnya ada bug Kang, nggak bisa diklik Kang. Yang di prinsipal. Ya, tema pencarian di mobil ya, di mobilenya ya. Ya, di mobilnya itu nggak bisa diklik search-nya. Betul Kang, emang udah saya cek kalau itu ya. Udah. Kalau di PC bisa ya. Kalau di PC saya tes bisa, kalau di mobil emang belum ya. Belum bisa diklik gitu ya. Sudah direncanakan untuk fiksasi berarti ya? Betul, ini sebenarnya gini Kang, ini kan saya lagi bikin admin panel dulu nih. Kalau beres update, lanjut kita ke template. Jadi kita revisi template, tambah template seperti itu ya. Itu Kang, kalau di sekarang masih update dulu, karena ini kan banyak yang nungguin update-nya sebenarnya kan. Akang juga pasti nungguin update-nya sebenarnya. Iya, betul.
Betul Kang. Oke. Soalnya WGS Makasih. ini sedikit Kang, developernya ini Nah. benar-benar karya-karya anak bangsa ya, bukan pekerja-pekerja ini. Ini ya benar-benar inilah anak-anak gitu ya yang ngoding seperti saya gitu ya, yang lagi belajar juga banyak ya. Gitu Kang. Buka kelas coding juga kayaknya. Nanti Kang, ya? saya buka ya. Kelas codingnya saya buka Kang. Maka nanti saya buka magang juga ya. Kalau mau ke Garut silahkan. Wede. Mantap, mantap. Mantap, Siap Kang. mantap. Siap, sama-sama silakan Kang. Kang, mau Oke, makasih. Sama-sama Kang. 3 menit lagi ya, silakan teman-teman. Kang tanya Kang. Silakan Kang. Kalau web sudah trafiknya sudah tinggi, sudah bagus, apa harus terus nambah artikel atau enggak ya Kang? Maksudnya kalau traffic udah bagus, ya tetap Kang ya. Tetap harus Tetap ya? ditambah. Iya. Oh, Betul. nggak bisa didiamkan ya? Bener, karena kan di WGS kan kelebihannya ada yang buat schedule itu kan ya. Bisa hingga Iya, 1 betul. tahun itu. Nah itu gunain Kang. Minimal Oke, ya siap. 1 lah sehari ya, minimal. Satu Jangan sehari sampai ya? Mm-mm. Oke, siap Kang. Nuhun. Soalnya kan di GS-nya ada buat krawalnya, dia dihitung per harinya Kang. Oh, oke Kang. Siap Nanti Kang. saya buka Nuhun, kelas Kang. lah untuk SEO-nya juga ya. Siap Kang. Siap Kang. Satu lagi, Gian Sugian silakan bertanya. Gaskin. Tuh Kang, daftar privat kemarin. Siap Kang. Tea silakan mau bertanya 2 menit lagi ya. Ya kalau kelas nanti privat ya teman-teman. Jadi saya kelasnya nanti fokusnya ke satu-satu sih sebenarnya teman-teman ya, nggak rame-rame seperti ini. Karena kalau rame-rame kurang produktif ya. Jadi lebih baik nanti mentoring kelasnya gitu teman-teman. Jadi one by one gitu ya. Teman-teman udah privat satu-satu gitu di ininya pelajarannya. Biar efektif gitu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Teh. Kang Silakan. mau tanya, saya tuh dari beli itu belum praktek ya karena lihat materinya pusing pakai Google Sheet. Terus jadi males beli domain juga karena saya ngerasa nggak bisa gitu. Tapi karena tampilannya kayak WordPress gini gitu, agak-agak ngerti lah ya. Iya. Saya jadi gimana? Jadi install nanti tunggu ini jadi dulu ya sekalian. Betul, kalau mau itu kalau kurang ahli gitu ya di ini kan CMS-nya konsepnya yang di Google Sheet ya. Yeah. Memang kelemahan Google Sheet ini di HP juga nge-lag ya, berat. Kadang di PC juga berat ya kalau data udah banyak. Ini udah 1 juta misalnya memang nge-lag ya kalau di PC. Nah, karena sekarang ada admin panel seperti ini jadi ringan gitu ya. Nah, jadi nanti update aja. Solusinya nanti belum update, beli domain juga belum. Ya, jadi nanti, baru lihat video gitu susah deh tinggalin. Jadi bikin tunggu aja ya. Oh iya. Itu kan join di grup enggak? Ya. Ada di. Nah, join aja di grup saya nanti. juga emang nggak tanya karena pusing gitu. Oke, siap. Ya, makasih siap, ya. Info ya. Langsung ya, diinstal aja ke versi terbaru. Siap, sama-sama. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan. Ada lagi Kang, silakan Kang. 1 menit lagi ada Gian Sugian, silakan. Pertanyaan terakhir ya Kang ya. Nanti kalau ada waktu kita lip-lip lagi ya. Kang mau tanya. Ya silakan Kang. Kalau itu menu plugin, tool dan plugin itu apa aja Kang? Ini buat tool Kang ya. Kedepannya nanti ini banyak ya. Ini saat ini buat tool, buat scraper, ada blog ya. Buat keyword juga bisa sebenarnya di sini. Nanti akan masukin kata kuncinya. Nanti di generate ya. Pakai AI. Nah, ada buat locker, ada buat search keyword di sini. Buat cari kata kunci Google Trend-nya udah ada, buat API indexing yang diutamakan untuk SEO dulu dan konten ya, Kang. Oh iya. Nanti kedepannya ini banyak sebenarnya, ya kedepannya nanti banyak. Cuma saat ini dikhususkan dulu yang di set ini ya. Nah, ini kan toolnya sama ya di sini. Ada scraper, keyword ya. Nanti bahkan bisa diinstalkan pluginnya ya. Saya bikinkan yang buat diinstal, jadi banyak nanti tinggal pilih plugin apa yang dibutuhkan install. Gratis ya, teman-teman tinggal pakai aja. Mantap. Ini memang tujuannya untuk UMKM sebenarnya ya WGS ini. Kalau punya duit misalnya ya WordPress ya udah WordPress aja gitu. Kalau suka mau WordPress misalnya maksudnya ya. Kalau ini enggak, kalau UMKM kan biasanya di budget gitu ya. Nah ini WGS lebih cocok gitu. Gitu Kang. Siap, makasih Kang. Siap, sama-sama Kang. Ya. Begitu paling Kang Arif. Oke, mohon maaf.
Terima kasih banyak dari saya. Mungkin saya tutup dulu obrolannya sampai sini ya. Nanti dilanjut penutup sama Kang Sarip. Ya, kontak nanti Kang Sarip ya. Kang Sarip aja atau kunjungi WGS Garut juga bisa ya. Cari aja WGS Garut ya. Itu teman-teman. Terima kasih dari saya ucapkan selamat malam, terima kasih atas waktunya ya teman-teman, terima kasih banyak. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih kepada semua peserta yang telah bergabung dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai perhatian dan partisipasi Akang dan Teteh dalam diskusi tentang update terbaru 2,3 WGS. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Robi atas presentasi yang sangat informatif dan inspiratif. Semoga wawasan yang dibagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Masukan Akang dan Teteh sangat berharga untuk meningkatkan kualitas webinar di masa mendatang. Tambahan ya Kang Teh, untuk info menarik, ikuti sesi interaktif dengan pengajar dan teman sekelas melalui video, tanya jawab langsung by one untuk pemahaman lebih lanjut dan lebih baik. Jadwalkan untuk bisa berkembang lebih baik dan memahami lebih lanjut tentang WGS. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Semoga hari-hari kita semua menyenangkan dan tetap semangat. Salam sukses, salam WGS. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.